teman-teman, perkenalkan nama saya Ria Agustina. Saya merupakan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Sarjana dan Keguruan, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Walaupun banyak peringatan tentang merokok, namun faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Sebenarnya apa sih pengertian rokok? Rokok merupakan lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8 hingga 10 cm. Rokok merupakan pabrik bahan kimia yang berbahaya. Hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja dapat diproduksi lebih dari 4.000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya bisa berakumulasi di dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker. Ternyata, di dalam sebatang rokok terdapat 10 zat berbahaya. Apa saja zat berbahaya itu? Yang pertama ada tar, nitrogen oksida, amonia, karbon monoksida, hidrogen sianida, arsenik, benzena, formaldehida, kadmium, kromium. Tahukah Anda bahwa sekitar 72% remaja mencoba rokok pertama kali sebelum mereka berusia 18 tahun? Mereka dapat dengan sangat mudah memperoleh rokok mulai dari keluarga, teman, dan membeli dengan sendirinya. Sehingga para remaja dapat dengan mudah dalam memperoleh rokok. Adapun kandungan-kandungan zat yang ada dalam puntung rokok antara lain nikotin, timah hitam, gas karbon monoksida, dan tar. Rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Menurut WHO, diduga hingga menjelang tahun 2030 yang akan datang, angka kematian akibat merokok akan mencapai 10 juta orang per tahunnya. Menurut WHO, pada tahun 2020, Indonesia adalah negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Dengan perokok terbanyak anak-anak dan remaja, yaitu kisaran di usia 10 hingga 18 tahun ke atas. Data riset kesehatan dasar menyatakan bahwa terdapat peningkatan jumlah perokok penduduk umur 10 tahun dari 28,8% pada tahun 2013 menjadi 29,3% pada tahun 2018. Berikut ini apa saja bahaya merokok bagi remaja. Yang pertama yaitu menimbulkan penyakit. Dapat menimbulkan berbagai macam penyakit berbahaya seperti kanker, hepatitis, diabetes, gangguan pernapasan, gangguan pada kesehatan rahim, penyakit ginjal, penyakit paru-paru, serangan jantung, serta stroke. Yang kedua yaitu kemungkinan mengalami kesulitan dalam bidang prestasi, terutama olahraga. Yang ketiga, kemungkinan besar terjerumus dalam dunia narkoba dan obat-obatan terlarang. Yang keempat, menghabiskan uang jajan. Yang kelima, bisa menghadapi hukuman tegas dari pihak sekolah. Yang keenam, kemungkinan dapat mengalami masalah dengan lawan jenis. Yang ketujuh, napas yang tidak sedap. Dan yang terakhir yaitu gigi yang menguning. Bagaimanakah paru-paru orang yang merokok dan tidak merokok? Nah, berikut ini perbandingan paru-paru orang yang merokok dan tidak merokok. Ternyata, orang yang merokok paru-parunya cenderung lebih hitam dibandingkan orang yang tidak merokok. Jika orang tua sering merokok di dekat anak, terutama balita, maka akan banyak sekali dampak dan efek buruk yang akan didapat, seperti sindrom kematian mendadak pada bayi, pneumonia dan bronkitis. Saat beranjak remaja, anak juga akan menjadi perokok, kemudian masalah pernapasan ketika dewasa, infeksi telinga, dan menghambat pertumbuhan pada paru-paru. Berdasarkan banyaknya sumber informasi yang diperoleh, ternyata di masa pandemi COVID-19 ini, merokok dapat meningkatkan resiko penularan COVID-19 lebih cepat. Mengapa demikian? Apa penyebabnya? Yang pertama yaitu karena harus melepas masker saat merokok. Yang kedua, resiko virus masuk dari tangan yang memegang rokok.
Yang ketiga, sering lupa jaga jarak saat merokok di keramaian. Yang keempat, merokok merusak fungsi paru-paru sehingga rentan terserang COVID-19. Lalu, bagaimana hukum merokok di dalam Islam? Berikut ini beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan merokok di dalam Islam. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Dari ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan segala yang baik bagi umat manusia dan mengharamkan yang buruk bagi manusia. Secara ilmu pengetahuan, kesehatan, rokok merupakan barang yang berpotensi untuk membuat kondisi pemakainya justru menurun. Hal ini dapat diartikan bahwa merokok adalah kebiasaan yang tidak baik serta dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan mengkonsumsi rokok juga telah dengan jelas disebutkan pada kemasan rokok tersebut. Sebagai peringatan, justru kalimat yang hampir disetujui semua kalangan itu tidak sekalipun diindahkan. Hal ini dapat dibuktikan dalam kebiasaan perokok secara umum seperti bahwa setiap perokok justru tidak menginginkan keturunannya untuk melakukan hal yang sama. Larangan merokok telah dilakukan hampir di semua area publik, sehingga secara jelas sebenarnya larangan merokok tersebut sudah tepat dan wajib direalisasikan. Selanjutnya yaitu firman Allah yang menyatakan tentang larangan merokok di dalam Islam juga terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27 yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang yang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-borosan itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Larangan merokok juga terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 195 yang menjelaskan kepada kita sebagai umat muslim untuk tidak menggunakan apapun untuk menghancurkan diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah tersebut, kita mengetahui bahwa rokok sebenarnya dapat membunuh manusia secara perlahan. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan adalah berhenti dari segala hal yang membuat candu, termasuk rokok. Berikut ini beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan berhenti merokok.
Apa saja manfaat dari berhenti merokok? Manfaat berhenti merokok adalah sebagai berikut. Uang terbuang sia-sia hanya untuk membeli asap. Berdosa sekali Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Tabi pun.